Di kejauhan, terdengar suara anak-anak bermain, saling kejar-kejaran ke sana kemari, tertawa dengan gembiranya. Di antara anak-anak yang bermain tersebut ada seorang anak perempuan berumur sekitar 5 tahun. Anak tersebut biasa dipanggil Dedek oleh teman-temannya. Sebenarnya kondisi Dedek tidak seperti teman-temannya. Tumbuh kembang anak ini sedikit terlambat. Walau berumur 5 tahun, tapi fisik Dedek seperti anak berumur 3 tahun. Hal ini disebabkan kondisi kesehatan Dedek saat ditemukan sangat memprihatinkan. Setahun yang lalu Dedek ditemukan relawan dari Yayasan Sriwijaya Plus dengan kesehatan yang buruk, ditambah kedua orang tuanya sudah meninggal dunia karena positif HIV/AIDS atau B20 yang juga menularkannya ke Dedek. Dengan status B20 positif dan penyakit penyertanya, hampir saja Dedek tidak terselamatkan. Dengan perawatan yang intensif di rumah sakit, Dedek lambat laun bisa pulih dari berbagai penyakit yang menderanya. Jalan panjang dan berliku dialami Dedek untuk sehat dari mulai ditemukan hingga dirawat. Banyak pihak yang terlibat untuk menyelesaikan persoalan kesehatan Dedek, mulai dari relawan, pemerintah, rumah sakit, tim dokter, dan masyarakat. Sari Palupi, relawan Sriwijaya Plus, yayasan yang bergerak untuk orang-orang dengan B20, mengatakan, saat ditemukan Dedek dalam kondisi yang memprihatinkan dan perlakuan yang kurang baik dari kedua orang tuanya. Dari tidak bisa berjalan karena anak ini kondisinya waktu diketemukan juga memang kondisinya tidak begitu bagus, kondisi kurang gizi. Dengan kondisi itu perlakuan orang tua juga tidak memperlakukan selayaknya anak dalam tumbuh kembang usia anak seperti itu, karena mengikut kondisi orang tua yang bekerja yang harus dimasukkan di dalam keruntung, jadi tidak bisa melakukan aktivitas berjalan seperti anak pada usianya. Setelah dilakukan perawatan di rumah sakit, Dedek masih mengalami gangguan tumbuh kembang, di mana Dedek dengan usia 5 tahun tetapi masih seperti berusia 3 tahun. Belum hampir 1 tahun ini sudah mendekatin 20 kilo di usia yang 5 tahun. Tapi kondisi 5 tahun ini sekarang tumbuh kembangnya masih seperti anak yang 3 tahun. Karena ada keterlambatan miss 2 tahun. Saat bermain dengan anak seusianya, Dedek tidak mendapatkan diskriminasi. Dedek tetap bisa bermain dengan teman-temannya yang negatif B20. Tiap hari Mbak Sari ketemukan anak ini dengan anak-anak yang notabene-nya negatif atas status B20 ya, anak-anak normal. Jadi tidak ada perbedaan di antara mereka. Saat bermain mereka silakan bermain, dan malah anak ini lebih sifatnya lebih agresif. Yang Mbak Sari asuh ini, anak ini sangat-sangat yang tidak bisa diam seperti itu. Selain relawan, pemerintah juga ambil bagian dalam perawatan Dedek. Irma Tiara Rizky, pengelola program HIV/AIDS Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, menjelaskan, pemerintah memiliki program seperti kasus yang dialami Dedek. Kita ini dari awal sebelum adanya perubahan nama dari Askeskin, Askes ke BPJS, itu sudah kita kerjasama lintas sektor dengan berbagai peran masing-masing, peran dinasnya, instansi masing-masing. Nah, untuk kasus-kasus di rumah sakit, misalnya orang yang tidak mampu, anak-anak yang terlantar, pengemis, misalnya gepeng gitu kan, pada waktu itu yang tidak ada keluarganya, tidak ada tempat tinggal, biasanya kita akan masukkan minta bantuan sama dinas sosial. Ini karena dianggap sebagai anak negara, jadi kita minta buatkan surat khusus dari dinas sosial yang menyatakan bahwa anak ini tidak mempunyai orang tua lagi, tidak mampu, dan untuk pengobatannya dimohon keringanan, kemudahan untuk digratiskan. Selama dia rawat, Dedek selalu dipantau Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, sehingga keperluan Dedek dapat terpenuhi.
Jadi pada waktu itu, waktu selama perawatan itu nggak salah 2 kali masuk rumah sakit. Kalau yang pertama sempat kita bantu sama Dinas Kesehatan Kota juga, sama-sama kerjasama bantu, selesai pulang. Kemudian yang kedua, masuk lagi yang kedua yang orang tuanya sudah meninggal dan ditinggalkan ibunya waktu itu. Ya, nah kemudian ke kita juga sama Dinas Kesehatan, kita juga ke sana juga. Kita berapa kali kita ke sana nengok, kan kita bantu kalau misalnya administrasi kita nanya bagian di perawat jaga Bu ya, perawat jaga atau dokter yang menjaga gimana kelanjutan perawatannya, kira-kira berapa lama, dan kita langsung kontak penanggung jawab dokternya. Kebetulan pada waktu dokter Yusmala penanggung jawab anak ini gitu, anak-anak yang kasus B20 dan penyakit yang lainnya, dokter Yusmala yang pegang dengan beserta timnya pada waktu itu, beserta timnya. Jadi kita selalu telepon koordinasi, yang pasti jelas koordinasi terus, gimana dok, apa yang bisa kita bantu gitu kan, perawatannya apakah bisa cukup sampai di RSMH atau harus dirujuk ke rumah sakit lain, kita selalu kontak. Pemerintah juga memfasilitasi terapi kejiwaan untuk Dedek di kemudian hari. Kalau pendampingan khusus obatnya, kita ada teman-teman Yayasan Sriwijaya Plus. Kemudian kalau misalnya untuk terapi secara psikolog kejiwaannya, nanti kita bisa bantu, nanti kita fasilitasi gitu. Nanti kita arahkan mungkin bisa ke rumah sakit yang kita di bawah kita ya Bu ya, di bawah provinsi gitu kan, ada rumah sakit yang bisa, rumah sakit Henry Bahar misalnya, atau rumah sakit lain, nanti kita bisa kontak penanggung jawabnya, bisa minta tolong, nanti kita bisa bantu fasilitasi untuk itu. Suatu saat, Dedek juga akan diberitahukan kondisi status B20 positifnya. Menurut psikolog Devi Delia, perlahan-lahan Dedek harus diberitahu sesuai tingkatan usianya. Sebenarnya kan dari sekarang pun anaknya pasti udah mulai, perlakuannya kan sudah berbeda sebenarnya untuk usia dengan anak. Dia ada B20, secara kesehatan pun kan pasti ada pencegahan yang sudah dilakukan kan dari pihak keluarga dan sekitar. Nah di sini sebenarnya sudah mulai sedikit sudah mulai harus dikasih tahu ke anaknya. Kenapa sih anaknya kan sudah anaknya tipe yang kritis, pasti dia pasti bertanya, kenapa saya seperti ini, teman saya boleh begini, kenapa saya nggak boleh begini. Itu kan mereka sebenarnya dia sendiri sudah banyak bertanya di situ. Nah ini kan juga sudah mulai, sebenarnya sudah sedikit sudah mulai dikasih tahu kenapa sih perlakuan ke kamu itu berbeda. Nah ini kan sedikit banyak sebenarnya anak sudah mulai ada nih wawasan ke arah sana. Kenapa ya saya berbeda di situ. Tetap ingat masalah usia. Ibaratnya gini, kita memberitahu seorang anak, kita harus tahu tingkatan usianya dia. Sekarang kita lagi ngomongin anak usia 5 tahun, artinya kita nggak bisa ngomongin panjang lebar tentang bahwa HIV itu adalah penyakit yang ibaratnya bahasanya nggak boleh berat. Tapi kita kasih tahu bahwa adik kan dengan kondisi seperti ini, artinya adik itu spesial. Stigma negatif masyarakat membuat siapapun yang terjangkit HIV mengalami tekanan psikis. Ini yang kerap membuat penderita kehilangan semangat untuk bertahan dan menyerah pada penyakit AIDS. Padahal pengobatan rutin dan semangatlah yang membuat mereka mampu menjalani hidup seperti orang sehat pada umumnya. Bagaimana dengan Dedek? Peran masyarakat dan pemerintah sangatlah penting dalam upaya Dedek mendapatkan layanan kesehatan yang menjadi haknya sebagai warga negara. Sehingga kelak Dedek bisa hidup normal seperti anak-anak Indonesia lainnya.